بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه للبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan memulai pertemuan pertama kita ringkasan fikih puasa, sementara untuk menggantikan kajian yang biasanya diselenggarakan, yaitu Arba'un Qur'aniyah, karena Arba'un Qur'aniyah sudah hampir selesai juga, jadi insya Allah tidak masalah kalaupun ditunda. Yang kedua, kita sudah memasuki bulan Rajab, bahkan di penghujung bulan Rajab ya, sudah sebentar lagi Sya'ban, kemudian setelah Sya'ban apa? Ramadan. Bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang di dalamnya itu terdapat begitu banyak peristiwa-peristiwa besar. Bulan Ramadan. Dari mulai turunnya Al-Quran, baik inzal maupun nuzul di bulan Ramadan. Kemudian beberapa peperangan terjadi kaum muslimin juga di bulan Ramadan. Bahkan kalau dikaitkan dengan negeri ini, proklamasi itu terjadi bulan Ramadan. Ya, kalau diambil dari bulan Hijriahnya. Dan di antara amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amalan inti dalam bulan Ramadan adalah as-shaum atau as-siyam, puasa. Apa makna shaum? Secara bahasa, shaum atau puasa itu artinya adalah al-imsak. Puasa artinya apa? Al-imsak. Imsak artinya apa? Imsak menahan. Imsak itu artinya menahan. Lalu terus kalau ada waktu imsak itu apa maksudnya? Ya waktu mulai menahan. Dianjurkan menahan. Assalamualaikum. Kenapa? Karena saum dimulai dari terbitnya fajar. Dari mulai subuh. Adapun secara istilah, yang dimaksud saum atau puasa adalah menahan diri dari segala perkara yang membatalkan. Al-imsaku anil muftirat. Ya, menahan diri dari segala perkara yang membatalkan. Apa saja perkara yang membatalkannya? Nanti akan disebutkan. Dari kapan? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Apa terbitnya fajar itu? Waktu subuh. Loh terus kalau misalnya ada imsak 10 menit sebelum waktu subuh itu gimana?
Gimana? Imsak 10 menit sebelum waktu subuh. Itu sudah wajib berpuasa belum? Ketika sudah ada tanda imsak, sudah wajib berpuasa apa belum? Gimana? Sudah wajib berpuasa belum? Kasalwa? Belum, tapi sunnah dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Supaya kita tidak tergesa-gesa. Coba bayangkan kalau misalnya lagi makan, terus azan. Kan repot. Waktu imsak akan membuat kita hati-hati. Makanya kalau kata para ulama, imsak itu ibarat apa? Ibarat lampu kuning. Kalau lampu kuning mah ngebut. Jadi waktu imsak itu waktu ngebut buat makan. Sebelum lampu merah. Begitu. Jadi imsak, siap-siap. Ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Kapan terbenamnya matahari? Waktu maghrib. Nah, jadi yang disebut puasa secara syar'i, puasa syar'i harus memenuhi istilah ini. Menahan diri dari segala perkara yang membatalkan. Berarti kalau misalnya ada orang puasa tapi nahan dirinya pada sebagian hal saja, dapat pahala puasa syar'i enggak? Antum pernah dengar istilah puasa mutih? Menahan diri dari yang putih-putih. Tapi kalau yang enggak putih enggak apa-apa. Warna putih dia enggak boleh makan. Tapi kalau selain warna putih boleh makan. Dapat pahala puasa syar'i enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak menahan segala perkara yang membatalkan. Walaupun waktunya dari awal, misalnya dari awal subuh sampai akhir maghrib. Lagi ngapain? Enggak makan nasi. Oh, lagi mutih. Dapat pahala enggak? Enggak. Dapat pahala. Kalau dia niatkan ibadah dengan cara seperti itu, bahkan bisa jadi bid'ah. Kalau dia niatkan ibadah. Kecuali kalau ada sebab. Misalnya apa? Lagi ngurangin karbohidrat, itu beda lagi. Itu bukan niat puasa syar'i dia kan. Ya. Dan waktunya harus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sehingga kalau waktunya tidak sesuai dengan ketentuan syariat, dia tidak akan mendapatkan pahala puasa syar'i. Misalnya ada orang yang pengen puasa, semangat, saking semangatnya puasa, dia puasa dari subuh sampai jam 9 malam. Lewat isya. Ente puasa cuma sampai maghrib, pahalanya dikit. Saya pengen sampai isya supaya pahalanya banyak. Betul nggak dapat pahalanya banyak? Ya? Enggak. Bahkan bid'ah kalau diniatkan ibadah. Kalau diniatkan ibadah dia bid'ah. Karena nambah-nambahin sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat. Atau misalnya membalik waktu puasa. Kalau tadi ada puasa mutih, di sebagian tempat ada lagi istilah puasa pati geni. Tahu nggak? Puasanya dari asar sampai subuh. Puasanya dari asar sampai subuh. Pati geni. Kalau dia niatkan ibadah, pahala enggak? Enggak, bahkan dia bid'ah kalau niatkan ibadah. Begitu. Ya. Kenapa? Karena syariat sudah jelas yang disebut puasa itu seperti apa. Jadi menahan diri dari perkara yang membatalkan, terlepas nanti ada beberapa perkara yang mungkin diperselisihkan oleh para ulama berkaitan yang membatalkan ini, tapi harus benar-benar yang membatalkan sesuai syariat. Dan waktunya juga telah ditentukan dari terbitnya fajar hingga matahari tenggelam atau maghrib. Nah, ini diantara perbedaan antara Sunni dengan Syiah. Karena kebanyakan Syiah berkeyakinan puasa itu dari subuh sampai isya. Kebanyakan Syiah berkeyakinan puasa itu dari subuh sampai isya. Ini masalah furu' yang berbeda antara Sunni dengan Syiah. Kalau usul ya beda lagi. Masalah furu'nya seperti itu. Hukum puasa kadang hukumnya wajib, kadang hukumnya sunnah, kadang hukumnya makruh, kadang hukumnya haram. Jadi puasa ada yang haram, ada puasa yang haram. Ada yang makruh. Kapan puasa menjadi wajib? Puasa yang wajib itu pada 6 hal. Puasa yang wajib itu terdapat pada 6 keadaan.
Kapan saja puasa menjadi wajib? Ya, yang pertama kapan puasa wajib? Saat puasa biasa tuh puasa apa namanya? Puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan wajib. Apa artinya wajib? Secara bahasa harus, lazim. Secara istilah melaksanakannya berpahala, meninggalkannya berdosa. Sant. Ya, itu wajib. Yang pertama adalah puasa bulan Ramadan. 29 atau 30 hari. Enggak ada 28, enggak ada 31. Maka kalau ada orang puasa Ramadan 28 wajib qadha. Karena minimal 29. Bulan Hijriah itu kalau enggak 28, 29. Dah. Yang pertama Ramadan. Yang kedua qadha. Mau qadhanya qadha Ramadan, qadhanya qadha kafarah, qadha nazar dan lain sebagainya. Pokoknya puasa qadha. Maka qadha ini wajib. Biasanya sih bulan Ramadan. Qadha Ramadan biasanya ya. Qadha itu artinya apa? Arti dari qadha itu artinya apa? Melaksanakan ibadah di luar waktunya. Melaksanakan ibadah di luar waktunya. Itu namanya qadha. Berarti kalau misalnya ada orang niatnya puasa Ramadan, tapi dilaksanakannya bulan Syawal, berarti dia qadha. Artinya dia qadha. Ini yang kedua. Puasa yang diwajibkan yang kedua adalah qadha. Yang ketiga adalah kafarah. Apa itu kafarah? Kafarah itu puasa yang dibebankan karena hukuman. Kafarah itu artinya penggugur. Penggugur hukuman. Biasanya dia kena hukuman tertentu. Entah dia sumpah, kemudian enggak jadi dilaksanakan. Nazar enggak jadi dilaksanakan. Itu namanya kafarah. Atau kafarah dari puasa yang dilalaikan, enggak diqadha. Punya hutang puasa. Sekarang tuh Hijriah tahun berapa? 1449. 46. 47. 1447. Misalnya ada orang yang punya utang puasa dari 1445. 2 tahun yang lalu. Ketika ditanya, ente masih punya utang puasa? Punya. Yang 2 tahun lalu. Kenapa belum bayar? Ntar aja lah, males. Yang seperti ini bukan cuma wajib qadha, tapi kena kafarah juga. Kenapa? Karena males dia, karena lalai. Lain halnya kalau belum diqadhanya itu karena ada uzur syar'i, maka cukup qadha saja. Kenapa kena kafarah? Karena sudah melewati bulan Ramadan yang baru. Begitu. Dia sudah melewati bulan Ramadan 1446. Kalau misalnya nanti lewat 1447 masih belum diqadha juga, berarti kafarahnya 2. Setiap 1 hari qadha, kafarahnya 2 hari. Terus berkali lipat. Kalau karena malas, ya. Kalau karena nggak mau, karena lalai. Kalau karena ada uzur, tidak ada kafarah, hanya qadha saja. Ya. Jadi buat para akhwat yang punya utang-utang puasa, langsung segera tunaikan sekarang. Jangan nunggu bulan Sya'ban. Biasanya kalau nunggu-nunggu ntar masih lama, terus tiba-tiba sudah tanggal 30 Sya'ban. Tiba-tiba sudah ada sidang isbat. Repot kalau sudah begitu. Maka mumpung masih ada waktu beberapa hari ke depan, silakan tunaikan yang masih punya utang puasa. Terutama akhwat, karena biasanya akhwat yang punya utang rutin puasa. Yang ikhwan juga sama, kalau punya utang langsung bayar. Kemudian puasa wajib juga adalah puasa dam haji atau umroh. Ini ya mirip kafarah pada haji dan umroh. Dam istilahnya. Mirip kafarah juga. Karena dia melakukan kekeliruan, kesalahan atau cacat dalam hajinya, maka ditambal dengan kafarah puasa. Begitu. Itu yang keempat. Yang kelima adalah puasa sebelum istisqa. Idza umira
al-khalifah. Idza amara al-khalifah. Ya. Apabila apa? Apabila khalifah memerintahkan. Khalifah ini bisa khalifah, bisa wakilnya. Misalnya presiden yang berhukum dengan hukum Allah. Mau istisqa, kemudian presidennya bilang, besok kita atau 3 hari ke depan kita istisqa. Hari Sabtu kita istisqa karena sudah kekeringan. Maka silakan para warga dari mulai hari Kamis, Jumat semuanya berpuasa. Yang seperti itu menjadi wajib. Itu menjadi wajib. Begitu. Ya. Jadi itu tawasul sebelum istisqa dengan berpuasa dan sedekah biasanya. Kalau diperintahkan oleh ulil amri yang syar'i. Kalau diperintahkan oleh ulil amri yang syar'i. Kalau MUI ulil amri bukan? Bukan. MUI bukan ulil amri. Maka kalau MUI berfatwa 2 hari lagi kita istisqa, mari kita berpuasa, itu sifatnya anjuran. Bukan qada, bukan ketentuan hukum. Begitu. Itu yang kelima, dan yang terakhir adalah puasa nazar. Misalnya ada orang yang bernazar, kalau saya lulus ujian mau puasa 2 hari atau 3 hari. Wajib dilaksanakan. Begitu. Sampai kapan wajib dilaksanakan? Ya, sampai meninggal dunia pokoknya. Punya utang dia. Ya, itu namanya puasa nazar. Begitu. Ini yang puasa hukumnya apa? Wajib. Ada berapa? Ada 6. Puasa yang wajib ada 6. Berikutnya hukum puasa yang sunnah. Itu kurang lebih ada 5. Yang pertama, puasa yang disunnahkan setiap tahun. Jadi ada puasa yang sunnahnya setiap tahun doang. Momennya setiap tahun saja. Puasa tahunan. Puasa sunnah tahunan. Apa saja puasa sunnah tahunan? Yang pertama adalah puasa Arafah. Apa itu puasa Arafah? Apa puasa Arafah? Puasa Arafah apa? Ja, puasa Arafah apa, Ja? Puasa Arafah apa? Puasa Arafah? Puasa tanggal 9 Zulhijjah. Ketika orang yang berhaji, tanggal tersebut wukuf di Arafah. Tapi nggak mesti bersamaan. Kalau tanggal 9-nya beda, ngikutin yang tanggal 9 kita. Nggak mesti ngikutin tanggal wukuf. Begitu. Puasa Arafah. Atau puasa sebelum Arafah dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Itu dianjurkan juga. Berarti kan itu kan tahunan juga. Ya. Juga seperti puasa 6 hari bulan Syawal, tahunan. Bukan bulanan, 6 hari bulan Syawal. Mau 6 hari berturut-turut dan itu yang lebih utama, atau dipecah-pecah tidak masalah. Digabung dengan Senin Kamis juga tidak masalah. 6 hari di bulan Syawal puasa. Kemudian Tasu'a dan Asyura. Puasa bulan apa itu? Puasa bulan Muharram. Puasa bulan Muharram. Tasu'a dan Asyura. 9-10 Muharram. Begitu. Ini adalah puasa yang dilaksanakan setiap tahun momennya. Bukan setiap bulan, bukan setiap hari. Setahun sekali. Begitu. Yang kedua, puasa yang disunahkan setiap bulan. Puasa apa? Yang sunahnya tiap bulan. Yaumul Bid. Yaumul Bid itu puasa tanggal berapa? 13, 14, 15 Hijriyah. Yaumul Bid. 13, 14, 15 Hijriyah. Sebagian ulama mensunahkan puasa akhir bulan. 28, 29,
30. Kalau dalam 1 bulannya 29, maka berarti hari ketiganya di tanggal 1. Jadi 28, 29, tanggal 1. Bukan hitungan bulan Masehi, tapi hitungan bulan Hijriyah. Bulan Hijriyah hafal nggak? Azinan, hafal nggak bulan Hijriyah? Nggak hafal? Kanur, bulan Hijriyah apa aja? Muharram lagi. Habis Sya'ban. Ramadan. Zulqa'dah dulu, baru Zulhijjah. Hafal ya? Jangan sampai cuma Januari, Februari doang hafalnya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Oh, ada lagunya itu. This is the month in Islam. Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab and Sya'ban. Ramadan, Ramadan, Ramadan and Syawal. Dzulqa'dah and Dzulhijjah. This is the month in Islam. Oh, harus apa? Itu lagu tahun berapa itu? Udah lama banget. 2000 awal itu. Baik. Jangan sampai nggak hafal bulan-bulan dalam Islam. Tahu tanggalnya itu harusnya minimal tuh ada kalender Islam di HP antum. Jangan sampai lihat kalender biasa doang. Minimal ada kalender Islam. Sehingga kalau butuh buat lihat tanggal, ya lihatnya double. Hari ini tanggal berapa, oh kalender Islamnya pun kita tahu. Begitu. Ya. Kemudian puasa yang disunahkan setiap pekan. Misalnya Senin Kamis, setiap pekan. Senin setiap Senin, Kamisnya setiap Kamis, setiap pekan. Boleh enggak? Kalau enggak sanggup Senin Kamis, Seninnya doang? Boleh. Enggak sanggup Senin Kamis, Kamisnya doang? Boleh. Enggak apa-apa. Ini sunnah, ya. Semampunya, sunnah itu semampunya. Bahkan bukan semampunya sebenarnya kalau sunnah itu. Kasarnya semaunya gitu, kasarnya ya. Kasarnya itu semaunya. Iya. Kalau pengen dapat banyak pahala, puasa. Kalau misalnya kita nggak mau puasa berarti nggak dapat pahala gitu aja. Keempat, puasa yang disunahkan 2 hari sekali. Puasa apa? Nabi Daud. 2 hari sekali. Senin puasa, Selasa enggak. Rabu puasa, Kamis enggak. Terus begitu. Sepanjang tahun. Yang sanggup? Harusnya terutama yang belum pada nikah ini. Bahkan kalau puasa Daud kurang, tambahin. Puasa yang tidak ditentukan waktunya. Mutlak tiap hari puasa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau itu bisa menjaga kehormatan, menjaga dari hal-hal yang buruk, maka bahkan bisa jadi naik. Bukan menjadi sunnah tapi menjadi wajib. Begitu. Kalau misalnya nggak puasa malah banyak maksiat, oh berarti puasa wajib. Ya. Jadi ada namanya puasa mutlak. Kapan waktunya? Bebas. Setiap hari. Yang penting ketentuannya pas, sesuai dengan syariat. Ketentuan dari sisi menjaga pembatalnya sama waktu. Dari waktu berpuasanya. Subuh sampai maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya nggak boleh puasa sepanjang tahun. Ya nggak boleh. Kalau yang makruh sama yang haram diterjang juga. Ya. Atau puasa tanpa berbuka, itu nggak boleh. Maghrib nggak berbuka, lanjutin lagi besok puasa lagi, itu nggak boleh. Kecuali kalau memang nggak ada bahan makanan, ya. Ada bahan makanan, seperti di Gaza beberapa tahun yang lalu, ada yang sampai nanya ke Syekh, boleh nggak puasa, boleh nggak berbuka hanya niat saja? Kenapa maksudnya berbuka hanya niat saja? Karena nggak ada makanan apa-apa. Subhanallah, sampai begitu. Jadi niat berbuka.
Nanti bukanya nanti kalau udah ada makanan. Pas maghrib tuh niat dulu, niat berbuka. Sah nggak kalau begitu? Oh, sampai nangis sayanya itu. Di YouTube itu ada itu. Begitu. Ya. Ini adalah puasa yang sunnah. Berikutnya puasa yang makruh. Kapan saja puasa yang makruh? Puasa yang makruh diantaranya pertama, sengaja berpuasa setiap hari Jumat saja. Ngapain puasa setiap hari Jumat? Ya pokoknya pengen puasa setiap hari Jumat. Nah ini kurang disukai para ulama. Apa alasannya? Alasannya karena hari Jumat itu harinya banyak beribadah selain puasa. Seperti apa? Membaca Al-Quran. Apalagi? Sholat Jumat. Apalagi? Ta'lim. Ta'lim itu sebagian ulama menyukai ta'lim itu sebelum Jumatan. Begitu. Jadi di waktu duha sebelum Jumatan itu ta'lim. Jadi waktunya waktu bukan buat puasa, waktu beraktivitas ibadah yang lain. Atau setiap hari Sabtu saja. Kenapa? Makruh setiap hari Sabtu saja. Karena mirip kebiasaan orang siapa? Orang Yahudi. Hari Sabat. Mereka bilangnya hari Sabat. Puasa dari segala hal. Kalau orang Yahudi puasa dari segala hal. Bahkan enggak mancing ya kalau mereka nelayan. Cuma mereka sering melanggar. Kenapa? Karena biasanya hari Sabtu ikannya banyak. Itulah orang Yahudi. Kecuali apabila bertepatan dengan jadwal puasa sunnah. Memang kita jadwal puasa sunnahnya itu pas hari Jumat, pas hari Sabtu. Ya nggak masalah. Arafahnya pas hari Jumat doang. Arafahnya pas hari Sabtu doang. Ya nggak masalah. Atau kita puasa Jumat juga diiringi dengan satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Atau satu hari setelahnya. Jadi boleh Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Yang seperti ini tidak masalah. Atau kalau Sabtu, Sabtu Ahad. Tidak masalah. Maka tidak ada kemakruhan. Ini makruh bukan haram. Jadi kalau ada orang yang puasa, ya sah puasanya. Cuma makruh, lebih utama tidak. Lebih utama ditambah satu hari lagi. Atau ditambah satu hari sebelumnya. Begitu. Yang terakhir adalah puasa yang hukumnya haram. Puasa yang hukumnya haram ini ada dua jenis. Yang pertama haram tapi sah. Kok bisa haram tapi sah? Dia puasanya sah, tapi haram dilakukan. Jadi kalau mau diterusin sampai maghrib, boleh. Ya haram, tapi sah puasanya. Enggak batal. Puasanya enggak batal. Puasanya enggak batal tapi berdosa, betul. Puasanya enggak batal tapi berdosa. Dia berdosa di dalam puasanya. Sama seperti di dalam sholat, ada juga haram tapi enggak batal. Jadi dia melakukan maksiat di dalam puasa. Kapan puasa seseorang itu haram? Walaupun sah, yaitu puasa sunnahnya seorang istri tanpa izin suaminya. Kenapa? Karena menaati suami itu wajib. Jadi kalau misalnya, tapi kan saya pengen dapat puasa sunnah. Naatin suami itu pahalanya lebih besar daripada puasa sunnah. Kenapa? Karena menaati suami hukumnya wajib. Dan yang wajib lebih besar daripada yang sunnah. Jangan kebolak-balik. Ada sebagian istri yang kadang ingin mendapatkan pahala ini itu, tapi fokus di yang sunnah. Yang wajibnya malah ditinggal. Taat sama suami. Karena memang berat taat sama suami itu. Apalagi kalau seumuran. Makanya afdolnya jangan seumuran. Kalau seumuran kadang-kadang biasanya istri akan lebih mendominasi. Jangankan yang seumuran. Yang jauh saja kadang-kadang istri itu lebih dewasa, jadi lebih mendominasi. Apalagi kalau istri lebih senior. Wah ini nanti nggak ada qawamah.
si suaminya. Kalah terus. Itu nggak bagus. Rumah tangga yang nggak bagus. Nggak sesuai fitrah. Karena fitrahnya itu, qawwam itu pada laki-laki. Rujulah. Punya sifat jantan laki-laki itu. Ada rujulah, ada qawwamah. Bukan maksudnya jadi otoriter, jadi jahat, zalim. Bukan. Maksudnya keputusan keluarga, kepemimpinan, itu ada pada laki-laki. Imamahnya itu di laki-laki begitu. Bukan di perempuan. Maka istri wajib menaati suami dalam segala hal yang ma'ruf. Segala hal, nggak ada kecualian. Selama hal tersebut baik. Kapan kecualinya? Kecuali dalam maksiat. Nggak boleh taat kalau maksiat. Jadi buat para istri, calon istri yang belum nikah, ketika ada laki-laki yang datang melamar, maka pikirkan, siap nggak taat dengan laki-laki tersebut? Itu aja, udah. Kalau siap taat pada laki-laki tersebut, silahkan terima lamarannya. Tapi kalau nggak siap taat, jangan terima lamarannya. Karena nanti jadi sumber maksiat nantinya. Iya, nanti jadi sumber maksiat. Jadi yang ditimbang pertama kali buat para wanita yang belum nikah ketika ada laki-laki datang melamar adalah siap tidak saya tunduk, patuh, dan taat pada laki-laki tersebut. Nah begitu. Ya. Jadi jangan pikirin yang lain. Itu aja. Duh kayaknya saya nggak akan bisa taat sama dia, nih bakal berantem terus. Ya udah jangan. Atau kalau ini makanya nggak ada jiwa kepemimpinan, jangan. Tapi ketika melihat, ketika ngobrol dengan orang tuanya, ta'aruf, kemudian, saya melihat kepemimpinan yang luar biasa, saya siap tunduk, patuh, dan taat pada dia seumur hidup, silahkan menikah. Begitu. Jangan sampai pas sudah nikah malah ribut. Kemudian banyak perempuan yang ngeluh, kenapa saya harus taat loh? Kenapa saya harus taat? Gimana ceritanya? Kalau nggak mau taat, jangan nikah. Kalau nerima lamaran berarti siap tunduk, patuh, dan taat. Begitu aja, sederhana. Nikah nggak wajib, sunnah. Bahkan mubah hukum asalnya. Jadi kalau nggak siap taat, jangan nikah. Kalau siap nikah berarti harus taat. Sederhana kan? Sederhana. Laki-laki sama. Kalau nggak mau ngurus istri, jangan nikahi. Kalau antum datang melamar artinya siap apa? Ngurus lahir batin dunia akhirat. Bukan cuma dunia aja loh, dunia akhirat. Saya siap bertanggung jawab untuk kehidupan gadis ini dunia akhirat. Waduh, berat kayak gitu, Ustaz. Ya berarti jangan nikah. Sederhana. Tapi saya pengen nikah. Ya harus siap seperti itu. Begitu. Ya, demikian. Yang kedua, puasa yang haram dan tidak sah, batal puasanya otomatis. Langsung batal saat itu juga. Kalau yang pertama puasanya sah, sehingga kalau misalnya di tengah perjalanan puasa si suami bilang, ya sudah deh, nggak apa-apa saya izinkan, maka nggak haram lagi dan puasanya bisa diteruskan. Nah begitu. Tapi yang nomor 2 ini puasanya batal saat itu juga, nggak bisa diteruskan. Ada 5, apa saja? Yang pertama, puasa pada hari raya Idul Fitri, udah otomatis batal. Jadi kalau misalnya ada orang yang puasa, kita kasih tahu, hey, sekarang udah Idul Fitri, dia terus puasa, maka nggak sah puasanya dan haram. Begitu. Berdosa dan puasanya nggak berlaku. Nggak dapat pahala apapun. Yang kedua, puasa pada hari raya Idul Adha. Idul Fitri bulan apa? Bulan Syawal. Tanggal berapa? Tanggal 1. Idul Adha bulan Dzul Hijjah. Tanggal berapa Dzul Hijjah? Setelah Arafah. Arafah tanggal berapa? 9. Berarti Idul Adha tanggal 10. Waduh, ini kalau nggak tahu repot. Ini syiar-syiar agama kita masa nggak tahu? Ya. Yo, tahu, mantap, terbaik. Kolun. Kolun terbaik. Kolun artinya terbaik. Puasa pada hari tasyrik. Tasyrik itu hari setelah Idul Adha. Hari setelah Idul Adha. 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dan ini adalah waktu yang juga masih diperbolehkan buat berkurban. Dan itu hikmah diharamkannya adalah waktu makan-makan. Terus gimana, Ustaz? Kalau nggak ada kurban, kita puasa nggak? Ya nggak perlu puasa juga karena nggak ada kurban. Ya. Ngapain
nggak puasa saking solehnya misalnya gitu ya. Walah percuma nggak puasa, nggak ada kurban, ini saya mau pengen puasa aja. Tapi nggak boleh. Ada kurban nggak ada kurban, nggak boleh berpuasa. Gara-gara nggak ada daging kurban, puasa nggak boleh. Nggak boleh puasa tetap. Yang keempat, puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Kalau misalnya di apa namanya di Masehinya pertengahan Sya'ban itu bulan apa ya sebentar? Rajab, Sya'ban. Pertengahan Sya'ban itu 15 Sya'ban tanggal 3 Februari. Tanggal 3 Februari itu sudah tanggal 15. Maka berarti tanggal 4 Februari ke sana enggak boleh sengaja mulai puasa tanggal 4 Februari ke sana. Tiba-tiba tanggal 16 Sya'ban, puasa ngapain? Enggak boleh kalau tiba-tiba puasa. Kalau tiba-tiba puasa enggak boleh. Dan yang kelima adalah pada puasa pada hari Syak. Apa itu hari Syak? Yaitu pada tanggal 30 Sya'ban. Kan tanggal 30 Sya'ban ini adalah puasa yang muhtamal. Bisa tanggal 1 Ramadan, bisa tanggal 30 Sya'ban. Ya kan? Tanggal 29 ada sebagian orang yang ngaku melihat hilal. Tanggal 29 kan ngelihat hilal. Tiba-tiba ada sebagian orang bilang, saya ngelihat. Tapi kita ragu. Ini kayaknya bukan orang yang ahli, bukan orang yang paham, dan bahkan fasik misalnya begitu. Nggak diterima ini kesaksiannya. Atau yang melihatnya anak kecil, yang memang bukan ahli syahadah, bukan ahli riwayah, anak kecil. Maka itu adalah hari Syak. Sebagian orang melihat, tapi kesaksiannya tidak diterima. Maka itu hari Syak. Nggak boleh berpuasa di sana. Haram. Harus digenapkan menjadi 30. Begitu. Besok nggak puasa. Puasanya puasanya besok, besoknya lagi. Ini adalah puasa hari Syak. Jadi ada 5 puasa yang haram. 2 hari raya Id. Tasyrik. Kemudian pertengahan bulan Sya'ban. Ba'da pertengahan bulan Sya'ban. Yang terakhir adalah hari Syak tanggal 30 Sya'ban. Catatan. Seseorang boleh berpuasa di separuh hari terakhir bulan Sya'ban atau bahkan hari Syak. Boleh kalau ada sebab. Apa sebabnya? Bertepatan dengan puasa rutinannya. Misalnya, entah itu puasa akhir bulan yang biasa dia lakukan sebulan-bulan sebelumnya, atau puasa Daud, atau puasa yang memang dia rutin tiap hari misalnya begitu. Atau dia mulai puasanya bukan tanggal 16 tapi tanggal 14 misalnya. Maka dilanjutin atau tanggal 15 misalnya, maka dia lanjutkan 15, 16, 17, 18. Tidak masalah. Tapi kalau baru mulainya tanggal 16 nggak bisa. Karena sudah lewat pertengahan Sya'ban. Atau puasa kafarah, maka boleh. Atau qadha, ya kalau qadha bahkan wajib. Tanggal 30 masih punya hutang, harus ditunaikan itu. Jangan nunda-nunda lagi. Begitu. Ini adalah pengecualian berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya setengah. Nisfu Sya'ban itu tengah Sya'ban. Jadi ini adalah pengecualian kebolehan berpuasa setelah nisfu Sya'ban atau tanggal 30 Sya'ban. Begitu. Makanya belajar fikih puasa itu jangan pas bulan Ramadan. Cocok waktu segini. Jadi kita sudah persiapan. Dan ini adalah bagian dari persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Selain persiapan fikriyah atau ilmu, maka kita juga harus mempersiapkan 2 hal yang lain sebetulnya dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah ruhiyah. Ruhiyah.
Ini persiapan Ramadan selain masalah ilmu ya. Kita kan lagi nyiapin ilmu nih sekarang nih, fikih puasa. Tapi selain nyiapin ilmu juga kita harus mempersiapkan apa? Ruhani. Ruhi. Apa ruhiyah itu? Keimanan. Jadi harus disiapkan keimanan kita. Kenapa? Karena menjadi pribadi bertakwa harus dimulai dari iman. Makanya Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi harus disiapkan keimanan itu. Pertanyaan, bagaimana cara menyiapkan keimanan? Gimana? Cara menyiapkan keimanan. Gimana caranya? Cara menyiapkan keimanan gimana? Antum beriman semuanya? Beriman. Pasti beriman. Tapi untuk mempersiapkan iman yang paripurna itu gimana caranya? Caranya adalah dengan memperbanyak ibadah. Kenapa? Al-imanu yazid wa yanqus. Yazid bi ta'ah wa yanqus bil maksiat. Berarti kurangin maksiat mulai sekarang tuh. Menyambut Ramadan supaya iman kita paripurna. Tambah ketaatan kita. Begitu supaya iman kita. Kenapa kita mesti mempersiapkan iman? Karena agar takwanya bisa diraih. Landasan untuk menjadi orang bertakwa itu harus iman yang bagus. Semakin bagus iman, maka nanti hasilnya pun semakin bagus. Ibaratnya kita tuh sekarang sedang membajak tanah sebelum ditanami benih. Nanti bulan Ramadan nanam benih. Syawal panen. Jangan langsung nanam benih. Tanahnya belum dipupuk, belum dibajak. Masih keras-keras. Banyak batunya. Gak bisa, gak jadi nanti. Jadi harus dari sekarang dibajak, dipupuk tanahnya. Begitu ya. Jadi persiapan Ramadan adalah yang pertama, ilmu. Kita belajar. Insya Allah dalam beberapa pertemuan ke depan. Yang kedua, persiapan ruhani kita. Ruhiyah kita. Dan yang ketiga juga jangan sampai lupa persiapan apa? Fisik. Jangan sampai lupa. Puasa butuh fisik gak? Butuh. Maka yang misalnya ada sakit-sakit dikit-dikit, mulai dijaga kesehatannya. Peregangannya ditambah. Walaupun mau olahraga hujan terus paginya, berarti dalam rumah olahraga. Jangan malah selimutan terus. Ya. Ntar giliran Ramadan kaget. Cuma mudah-mudahan masih musim hujan pas Ramadan ya. Amin, supaya nggak terlalu panas. Kalau Depok kan kalau nggak hujan panas banget di sini. Kerasa sekali gitu ya. Tapi kalau musim hujan berkurang. Ya. Jadi lebih ringan. Ya tapi kalau lebih ringan pahalanya lebih sedikit sebetulnya. Ya kan kalau panas pahalanya lebih banyak kan. Ya tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik begitu ya. Sebelum dilanjutkan sedikit nanti, apakah ada yang tanyakan? Sampai di sini disilakan kalau ada yang tanyakan. Hah? Oh, bagus berarti. Yang di Zoom apakah ditanyakan? Disilakan. Apakah boleh menggabungkan niat puasa? Fihi khilaf, para ulama berbeda pendapat. Kalau wajib dengan wajib, para ulama sepakat tidak sah. Wajib dengan wajib, para ulama sepakat tidak sah. Misalnya qadha dengan nadar digabung. Qadha dengan kafarah digabung, maka tidak sah. Bagaimana yang wajib dengan yang sunnah? Maka fihi khilaf, maka para ulama berbeda pendapat. Sebelum yang beda pendapat, sunnah dengan sunnah sepakat sah ya. Wajib dengan wajib sepakat tidak sah, sunnah dengan sunnah sepakat sah. Berarti Daud digabung sama Senin Kamis, atau Senin Kamis digabung sama Syawal, Senin Kamis digabung sama Arafah, tidak masalah, pahalanya double insya Allah. Adapun kalau wajib digabung dengan yang sunnah, maka dalam madhab Syafi'i pun ada perbedaan pendapat. Jadi bukan cuma perbedaan di luar madhab, ini dalam internal madhab pun
para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama Syafi'iyah mengatakan sah. Kebanyakan ulama Syafi'iyah mengatakan sah. Tapi kalau misalnya ragu, aduh takut nggak sah, ya sudah, yang wajibnya aja berarti niatnya. Kalau ada khawatir tidak sah, begitu ya. Sehingga kalau misalnya nanti pas selesai Ramadan mau saum Syawal tapi punya utang, aduh saya pengen digabung sebenarnya ngikutin pendapat ulama yang mengatakan sah, tapi kayaknya khawatir nggak sah. Ya sudah, qadha aja dulu atau saum, tapi enaknya sih niat wajibnya diadain dulu. Ya, jadi qadha dulu. Kenapa? Karena kalaupun misalnya kemudian kalaupun misalnya nggak sah puasa sunnahnya kan dapat pahala wajibnya. Jadi nggak apa-apa, diniatkan saja. Nanti setelah selesai qadha bisa puasa yang niatnya puasa sunnahnya saja. Begitu. Kayaknya harus mulai futsal lagi. Betul, kita futsal lagi. Udah lama nggak futsal. Gaskeun. Ya. Ketika puasa wajib sebelum istisqa diperintahkan ulil amri, maka apakah nanti yang ada uzur wajib qadha? Enggak wajib qadha. Misalnya ulil amri merintahkan, sekarang wajib puasa, besok wajib puasa. Ibu-ibu haid, aduh lagi haid, berarti harus diqadha nanti enggak ya. Enggak wajib diqadha. Kenapa? Karena kewajiban yang istilahnya apa? Muqayyad, terbatas waktu. Kewajibannya saat itu saja. Di luar itu sudah nggak ada kewajiban lagi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan beberapa orang yang tidak sanggup puasa, tidak perlu puasa. Seperti orang yang tua renta misalnya begitu. Ya nggak apa-apa. Seperti itu. Dan nggak ada misalnya harus fidyah. Nggak harus fidyah. Nggak ada kewajiban diganti. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Jadi orang yang kasusnya itu diwajibkan oleh ulil amri yang sebelum istisqa tadi, maka wanita haid, orang yang tua renta, atau orang-orang yang memang punya uzur tidak berpuasa, maka berarti dia tidak wajib berpuasa. Hanya yang mampu dan tidak ada uzur. Mampu dan memang dia dalam keadaan mendapatkan taklif seperti itu. Wallahu ta'ala. Ada yang tanyakan kembali? Udah 856. Satu poin aja untuk menyambung supaya enggak berakhir di fasal tapi berakhirnya di awal fasal. Lalu bagaimana caranya kita bisa memulai puasa Ramadan? Karena kita fokusnya di puasa Ramadan, puasa yang lain enggak akan dibahas. Maka seseorang memulai puasa Ramadan itu dengan salah satu dari 5 cara. Ini diambil dari kitab Safinah. Yajibu saumu Ramadana. Wajib hukumnya berpuasa di bulan Ramadan. Ya rahmakallah. Bi ahadi umurin khamsatin. Dengan salah satu dari 5 perkara. Yang pertama adalah bikamali sya'bana thalathina yauman. Yang pertama adalah ketika telah sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Jadi kapan kita puasa? Kalau bulan Sya'bannya sudah pasti 30 hari. Begitu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Yehang fasik. Yang fasik. Yehang fasik. Entah kenapa. Enggak sinkron antara otak dengan tangan nih, lagi ngetiknya. Jadi, dalam pendapat mayoritas ulama, hilal itu mesti apa? Dilihat. Hilal itu mesti dilihat. Pakai alat apa enggak, San? Enggak ada dalilnya. Mau pakai alat, enggak pakai alat, enggak ada dalilnya. Pertanyaan, boleh enggak dilihat, dihitung doang? Kan kita sekarang sudah ahli. Dihitung. Loh, emangnya para sahabat enggak ahli ngitung falak? Mereka lebih jago.
Makanya mereka tahu kapan harus melihat hilal. Kalau nggak bisa ngitung, ya nggak tahu kapan harus melihat hilal. Begitu. Jadi mereka bisa tahu waktu buat melihat hilal di 29 Sya'ban itu karena bisa menghitung. Begitu. Namun memang ada sebagian ulama yang mengatakan boleh yang namanya bulan Ramadan, Syawal ataupun Idul Adha ditentukan melalui hitungan tanpa perlu melihat. Kalau di Indonesia pendapat ini dipegang oleh Muhammadiyah dan Persis. Kalau kebanyakan organisasi MUI, NU, PUI, NW, Perti, Wahdah, apalagi organisasi di Indonesia banyak tuh. Hasmi, Hidayatullah, rata-rata semuanya ru'yatul hilal. Walaupun di ru'yah ini beda-beda juga. Ada yang ru'yahnya harus tiap wilayah tertentu, dan ini kebanyakan ormas di Indonesia. Ada yang ru'yahnya itu cukup sedunia, satu melihat semua berpuasa. Nah ini yang dianut misalnya oleh teman-teman di ex Hizbut Tahrir. Ya, sekarang kan udah nggak ada Hizbut Tahrirnya, ex Hizbut Tahrir. Teman-teman yang dulu di Hizbut Tahrir, maka atau ya sebenarnya organisasinya ada, cuma nggak resmi aja ya. Teman-teman Hizbut Tahrir itu berpendapat satu orang melihat maka seluruh dunia harus berpuasa. Begitu. Dan itu istilahnya wahdatul matla'. Jadi satu buat semua. Dan ini para ulama memang berbeda pendapat, ikhtilaf. Jadi dari sisi melihat dan hitungan para ulama juga sudah berbeda pendapat. Terus dari sisi melihatnya apakah dibatasi wilayah tertentu atau seluruh alam? Ini pun para ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama adalah per wilayah. Syafi'iyah banget ini, per wilayah. Pendapat kedua, satu untuk seluruh dunia. Pendapat ketiga, satu melihat seluruh wilayah barat, nggak perlu melihat lagi. Yang timur mah enggak, kan belum melihat. Nggak kelihatan, maka seluruh yang barat ngikutin. Ini pendapat yang ketiga. Begitu. Kemudian yang menghitung juga beda-beda. Pertama, standar berapa derajat bulannya. Kemudian apakah batas hitungannya wujudul hilal atau imkanur ru'yah. Makanya Muhammadiyah sama Persis, walaupun sama-sama ngitung, kadang-kadang beda. Kenapa? Karena Muhammadiyah itu wujudul hilal. Ngitungnya itu hilal udah lahir belum. Istilahnya newborn. Bulan udah lahir belum? Bulan baru sudah lahir belum? Itu Muhammadiyah. Kalau Persis enggak, dihitung nih dengan kelahiran bulan segitu dan dengan jarak derajat tertentu ada kemungkinan dilihat atau tidak. Nah begitu. Kalau Persis. Kalau kemungkinan dilihat maka berarti masuk. Kalau ini mah walaupun sudah ada bulannya enggak mungkin bisa dilihat. Pakai alat secanggih apapun enggak akan kelihatan. Maka belum kalau kata Persis. Nah begitu. Beda. Paham enggak bedanya? Hah? Jadi ada hitung-hitungan bagaimana bulan itu lahir. Maksudnya lahir itu kena cahaya sehingga kelihatan. Bulannya mah ada, bulannya mah nggak berubah. Makanya dulu saya pernah nanya, sebetulnya ada nggak sih alat yang bisa mendeteksi keberadaan bulan? Sama saya nggak, ini kan waktu ada lihat hilal di JIKA, di UPI. Namanya Gedung JIKA. Gedung buatan Jepang. Hibah dari Jepang buat Universitas Pendidikan Indonesia. Itu di atas ada biasa buat lihat hilal di sana. Ada teropongnya. Saya nanya sama petugasnya dari Lembang petugasnya itu. Ada nggak sih alat untuk melihat bulan? Kata dia, ngapain katanya? Hah? Kok ngapain? Ya kita tahu bulannya udah dari mana tahu. Cuma yang jadi masalah itu bukan bulannya tapi hilal. Hilal itu bukan bulan. Hilal itu bukan bulan. Ingat. Hilal itu bulan bukan. Bukan. Hilal itu apa? Cahaya yang terpantul dari bulan. Cahaya yang terpantul dari bulan. Itulah hilal. Cahaya bulan itu kan bukan bulan. Paham ya? Cahayanya. Hilal itu apa? Cahayanya. Jadi hilal itu fenomena, bukan benda.
Ini yang menjadi titik perdebatan antara NU dengan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah mengartikan hilal itu seolah-olah seperti benda. Begitu. Bulan lahir, ya bulan mah dari dulu juga ada. Begitu, ya kan? Masalahnya cahayanya kelihatan sama kita apa enggak? Gitu kan? Kata Persis, bisa dihitung kok cahayanya kelihatan atau enggak? Kata Persis begitu kan? Oke, kata Persis menerjemahkan hilal sebagai fenomena juga. Tapi cukup dihitung. Karena kita sudah punya cara untuk menghitung apakah cahaya hilal ini kelihatan oleh kita yang ada di sini atau tidak. Kata NU, MUI dan lain sebagainya, nggak bisa. Dalilnya, sumu liru'yatih. Itu dalilnya. Berpuasalah karena melihatnya. Makanya dalilnya itu dilanjutkan. Fa in humma alaikum fa akmilul iddah. Kalau ada awan, kalau mendung, kelihatan nggak kalau mendung? Enggak. Ada nggak hilalnya? Bulannya ada nggak? Bulannya ada. Hilalnya ada nggak? Bisa jadi ada. Nabi nggak bilang kalau apa itu, Nabi bilang kalau huma itu mendung, tertutup awan. Nah begitu. Kalau mendung, maka sempurnakanlah 30 hari Sya'ban. Jadi memang kalau dari si dalil, melihat langsung itu yang cenderung lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab ya. Cuma kan Muhammadiyah punya dalil lain. Persis punya dalil lain. Cuma kalau saya pribadi wallahu a'lam, sepertinya dalil yang diajukan oleh yang lain ini agak kurang. Karena menafsirkan, karena mentakwil. Jadi ini hadisnya sama tapi ditakwil begitu. Ditakwil itu ditafsirkan dengan pemahaman yang jauh istilahnya. Makna ba'id. Kalau kita kan makna qarib, udah jelas begitu itu namanya makna qarib. Tapi mereka menafsirkan dengan makna ba'id. Di balik itu apa? Nah begitu. Bukan tidak mengakui hadis ya. Salah juga kalau antum mengakui. Ini kan hadisnya jelas, Muhammadiyah nggak mengakui hadis, Persis nggak, bukan. Mereka memaknai hadisnya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah melihat hilal. Makanya ketika kemudian ada sidang itsbat dan lain sebagainya, itu bukan sekadar proyek ya. Kita wallahu a'lam lah. Memang bisa jadi ada sebagian orang yang bisa jadi tujuannya adalah proyek supaya bisa dapat banyak dana kucuran dari pemerintah. Tapi lebih dari itu, memang dalam mazhab kita dan kebanyakan pendapat ulama harus dilihat. Jadi memang harus nunggu sidang itsbat. Mau nggak mau. Jadi sidang itsbat itu bukan seremonial belaka. Tapi kan sekarang bisa, kan orang-orang awam begitu ya. Ngapain sih capek-capek sidang itsbat ngeluarin duit banyak? Ya harusnya memang nggak perlu ngeluarin duit banyak. Sebetulnya harusnya yang diundang itu nggak perlu dibiayai, datang sendiri harusnya begitu. Kemudian dalam mazhab Syafi'i sebetulnya ada pendapat yang meringankan juga. Kalau secara hitung-hitungan sudah nggak mungkin kelihatan, nggak perlu dilihat. Perhatikan, kalau secara hitung-hitungan nggak perlu dilihat, nggak bisa dilihat, nggak mungkin kelihatan, maka nggak perlu dilihat. Ngapain orang secara hitungan aja nggak bisa? Berarti kalau dia ngelihat sesuatu, curiga bukan hilal. Karena menurut hitung-hitungan itu akurat kan, hitung-hitungan hisab itu kan akurat. Jadi kalau kata Persis, kita nanya dulu sama Persis harusnya. Gimana nih? Imkan ru'yah nggak? Ada kemungkinan kelihatan nggak? Kalau nggak mendung, insya Allah kelihatan. Karena derajatnya sudah di atas misalnya. Tapi kalau misalnya kata hitung-hitungan, ini mah mau secerah apapun nggak akan kelihatan. Kan suka ada peta. Antum biasa bawa Ramadan ada peta tuh. Kemungkinan terlihat, kemungkinan tidak terlihat. Kalau negara kita sudah kemungkinan tidak terlihat, ngapain ngadain sidang? Betul itu. Ya ngapain ngadain sidang? Orang menurut ilmu astronomi sudah tidak mungkin kelihatan, ngapain ngadain sidang? Ngapain pakai teropong? Orang udah nggak mungkin kelihatan, maka kalau ada yang lihat berarti curiga bukan hilal. Iya kan? Kan menurut hitung-hitungan ada di bawah, belum muncul cahayanya. Begitu. Jadi ini pendapat yang sah juga dalam mazhab Syafi'i. Begitu. Jadi dalam mazhab Syafi'i, hitung-hitungan atau hisab itu diambil buat apa? Buat menafikan. Menafikan kan? Nggak bisa. Tapi nggak bisa buat menetapkan. Kenapa nggak bisa buat menetapkan? Karena menetapkan butuh dilihat. Jadi dalam mazhab Syafi'i begitu. Hitung-hitungan atau hisab itu buat menafikan, bukan buat menetapkan. Begitu. Yang kedua dan lain sebagainya nanti kita bahas. Jadi ini memang bahasannya bahasan melihat hilal. Nanti ada beberapa
keadaan melihat hilal. Yang pasti kalau hilal nggak kelihatan langsung disempurnakan 30 hari. Begitu, wallahu ta'ala. Khair. Sampai di sini apakah ada yang tanyakan? Disilakan kalau ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Kalau tidak ada berarti cukup sampai di sini untuk pertemuan malam ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang mana? Oh, kan yang namanya wilayah melihat hilal itu semakin ke barat, kemungkinan besar hilalnya itu semakin besar. Karena ketika wilayahnya semakin barat, dalam tanda petik bulannya makin matang. Bulannya makin matang. Ketika makin lama bulan makin matang. Sehingga di timur nggak kelihatan, di barat mungkin terlihat. Dan kalau di sebagian wilayah sudah terlihat, yang lebih barat lagi, itu sudah otomatis terlihat kalau cerah. Makanya dalam pendapat ketiga, ketika sudah ada satu wilayah melihat, seluruh wilayah bagian barat nggak perlu ngeliat lagi. Ngapain ngeliat lagi? Kan sudah ditentukan di situ. Begitu. Tapi wilayah timur bagaimana? Nggak perlu, karena mereka udah lewat waktunya. Kan udah lewat waktunya, udah malam. Mereka sudah isya, di sini baru ngelihat kan, misalnya. Terus apakah mereka nanti besok mesti puasa? Nggak perlu. Menurut pendapat yang ketiga. Kenapa? Karena sudah lewat waktunya. Begitu. Tapi kalau menurut pendapat teman-teman Hizbut Tahrir, wah tetap yang timur juga harus. Jadi kalau yang timur ini waktunya sudah jam 2 pagi, harus ditelepon tuh. Woi, bangun, sahur. Kita di sini ngelihat. Nah, gitu. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Makanya nanti antum bisa lihat peta yang biasanya tersebar sebelum Ramadan. Wilayah timur itu gelap. Itu pasti. Ada yang gelap. Wilayah barat itu lebih terang. Maksudnya kemungkinan terlihat itu memang semakin ke barat semakin terang. Begitu. Jadi semakin ke barat semakin terang. Keliru kalau misalnya menganalogikannya begini. Ada sebagian orang. Kan Indonesia sama Saudi katanya Indonesia dulu waktunya. Begitu ya? Paham nggak? Kalau Indonesia nggak kelihatan, di Saudi harusnya nggak kelihatan katanya. Kan Indonesia dulu. Bukan. Justru makin ke barat, bulan itu makin tinggi. Semakin ke barat itu bulan makin tinggi. Jadi makin bertambah waktu bulan makin tinggi. Begitu ilmu astronominya. Jadi kalau debat masalah ini harus sama orang yang paham. Kalau sama orang nggak paham nggak akan nyambung. Termasuk kalau mau berdiskusi dengan Muhammadiyah, disepakati dulu. Hilal itu apa? Benda atau fenomena? Karena kalau misalnya nggak ada kesepakatan sejak awal, nggak akan nyambung diskusinya. Dan itu yang saya rasakan ketika berdiskusi dengan teman-teman dari Muhammadiyah, nggak akan nyambung. Karena mereka menilai hilal itu seperti benda, bukan fenomena. Sedangkan yang dipahami oleh saya, ya, hilal itu fenomena, karena dia cahaya. Hilal itu cahaya, bukan bulan. Ketika kita tidak melihat hilal, apakah berarti bulannya tidak ada? Nah, bulannya bisa jadi ada. Cuma cahayanya belum terpantul, begitu. Ya, nah, begitu. Jadi hilal itu adalah, bagi saya mengikuti pendapat kebanyakan ulama, fenomena cahaya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ada beberapa cara untuk memahami proses hilal terjadi itu, misalnya bola dikasih senter begitu. Kalau misalnya kita dari balik bola nggak kelihatan, kita geser ke sini kelihatan tuh bolanya, ada cahaya bolanya, begitu kan? Begitu. Itu cara memahami bagaimana hilal bisa terlihat. Juga cara memahami bagaimana gerhana bisa terjadi. Itu pakai senter biasanya. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Kalau tidak ditanyakan lagi, kita akhiri sampai di sini. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim madada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك